Kalau lagi malam gini semua orang pada tidur, justru saya dapat kesempatan untuk take voice. Jadi saya akan manfaatkan kesempatan ini untuk mengerjakan satu project dongeng untuk anak-anak dan saya sedang berusaha untuk membuka filenya. Kenapa lama sekali? Karena filenya ada di... Apakah sudah terdownload? Klik. Kali pertama, jadi setelah kemarin take voice untuk Nakti Tiwala, yang ternyata adalah salah satu nama perairan di Filipina yang berarti percaya diri. Kali ini judulnya adalah Kayu Ulin Onir. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau siapin filenya dulu. Oke. Sebentar. Ini agak-agak challenging karena laptopnya ini sensitivitasnya tinggi, touchscreen. Sebenarnya paling nyaman pakai handphone sih ya. Coba. Agak lemot. Halo adik-adik, Kak Putri hari ini ingin bercerita tentang Kayu Ulin Onir, sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Sari Rahmatika. Selamat mendengarkan ya. Pagi ini ada siswa baru di kelas Savana. Namanya Onir. Mosa Tokuba, wali kelas kami, meminta Onir untuk duduk di kursi di sampingku. Ini saatnya aku berkenalan lebih jauh dengan teman sebangkuku. Halo, aku Riso, badak India yang tak suka berendam di lumpur. Ujarku bangga, lengkap dengan senyuman lebar, memamerkan gigi-gigi besarku. Onir membalas dengan senyum. Aku memperhatikannya. Kami mirip. Meskipun ukuran cula Onir lebih besar, ya warna kulitnya pun lebih gelap dariku. Badannya juga lebih kecil. Di atas culanya ada sebatang kayu ulin kecil yang diletakkan melintang. Mungkin itu mode yang lagi kekinian ya buat badak di pulau sebelah. Bisa jadi. Selama jam pelajaran, dia tekun menyimak materi. Dia mengambil kayu ulin dari atas culanya dan menggoyang-goyangkannya mengikuti irama penjelasan Mosa Tokuba. Lucu, tapi aku berusaha menahan tawa. Lalu, saat jam istirahat tiba, aku mengajaknya bermain di halaman sekolah. Oke, sahutnya cepat. Di halaman, mataku menangkap beberapa teman yang sedang berkumpul di bawah pohon meranti. Mereka tampak serius. Ada apa? Kita nggak jadi main bola? Tanyaku saat mendekati mereka. Bolanya hilang, tukas Dore si anak banteng. Seingatku aku membawanya ke kantin. Aku menaruhnya di samping meja kue. Tapi saat aku selesai makan kue, bolanya lenyap. Mataku berputar memandang sekeliling halaman, berusaha memikirkan di mana kira-kira bola itu berada. Dore dan yang lain bilang bahwa mereka sudah mencari kemanapun, tapi tidak berhasil menemukan bola itu. Sebenarnya kami bisa saja sih membuat bola yang baru, tapi mengumpulkan daun dan rumput
menumbuk dan mencampurnya dengan sedikit lumut dan lumpur, lalu mengeringkannya hingga padat, akan butuh waktu yang lama. Apa cuma kamu yang selalu membawa bola itu? Tanya Onir tiba-tiba. Iya, tentu saja, jawab Dore. Karena rumahku paling dekat dengan sekolah. Tapi kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku tidak mencuri bola itu ya. Aku juga tidak menyembunyikannya. Sungguh aku tidak menyembunyikannya. Hei, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin membantumu, ucap Onir. Aku dan yang lain saling pandang dengan bingung. Dengan santai, Onir mengambil kayu ulin dari atas culannya, lalu mencolekkannya ke badan Dore dan memutar-mutar kayu itu di udara, seperti cerita ibu peri yang mengayunkan tongkat ajaibnya. Setelah itu, Onir mengalihkan pandangannya dan mulai bergerak. Tanpa dikomando, aku pun mengikuti di belakangnya, disusul Dore dan teman-teman kami yang lain. Kami seperti barisan pasukan semut yang hendak berburu makanan. Kami tiba di area kantin, namun Onir tidak berhenti. Kakinya tetap melangkah menuju anak sungai kecil, tak jauh dari sana. Dan di antara semak pembatas, kami melihat seonggok benda bulat. Hei, itu bola kami. Kami bersorak dan berterima kasih kepada Onir. Aku melihat teman baruku itu dengan takjub. Bagaimana dia bisa menemukannya ya? Keesokan paginya, saat aku masuk kelas, aku melihat Onir sibuk memainkan kayu ulinnya sambil membaca. Onir, kamu tahu? Mosa Banta, guru berhitung, akan mengajar kita hari ini. Tapi sebelum pelajaran dimulai, beliau biasanya akan memberikan tes singkat. Dan soal-soalnya itu sulit sekali, kataku setelah duduk dan mengeluarkan buku. Onir hanya mengeluarkan, "Oh," singkat dan tetap tenang. Bahkan setelah Mosa Banta masuk kelas dan membagikan soal tes, Onir dengan santai mengerjakan tes itu satu persatu. Dan bagian terkerennya, setelah Mosa Banta memeriksa semua jawaban kami, Onir mendapatkan nilai sempurna. Wah, ini jelas keajaiban dunia di kelasku. Dan setelah jam sekolah usai, hampir semua temanku menghampiri meja kami. Mereka sangat penasaran dengan kejeniusan Onir. Aku tentu juga penasaran. Onir, bagaimana caranya kami bisa pintar sepertimu? Hei Onir, apa rahasiamu? Ajari kami dong. Berbagai pertanyaan tumpang tindih memberondong Onir. Kata Onir santai. Langsung membuat kami diam dan memperhatikan. Mungkin karena ini ya, tukasnya sambil mengangkat kayu ulin. Kayu ini mentransfer semua hal ke otakku. Coba kalian cari kayu apapun di dekat rumah kalian. Kemudian, setiap jam 5 pagi dan jam 5 sore, ambil buku pelajaran dan ketukkan kayu ini di setiap kata yang ada di dalam buku. Semakin detail semakin baik ya. Kalau perlu, bacalah dengan lantang tiap kata yang kalian sentuh dengan kayu kalian. Karena kayu ini kerjanya seperti spons. Jadi kata-kata yang dibaca harus jelas dan detail. Kalau tidak, yang diserap juga salah. Kalau mau, kalian bisa loh ke rumahku sore ini dengan kayu kalian. Nanti
kita berlatih bersama." Kami semua pun mengangguk, dan sore harinya aku siap berlatih dengan kayu pinus. Ada yang membawa kayu jarak, kayu jati, kayu mahoni, dan lain-lain. Kami fokus menyentuh tiap kata, tak ingin melewatkan satu informasi agar materi yang kami pelajari tidak salah. Minggu berikutnya, saat Mosa Banta membagikan hasil tes sebelum kelas, nilai tes kami meningkat. Mosa Banta terkejut senang dengan kemajuan ini. Sementara kami sekelas tahu bahwa kesuksesan tes kami ini adalah berkat trik dari Onir. Saat jam istirahat, aku memberikan sebuah apel kepada Onir sebagai tanda terima kasihku. "Terima kasih Riso. Sebenarnya kamu mendapatkan nilai bagus karena kamu belajar lebih rajin dan sering mengulang materi pelajaran itu," kata Onir. Senyum kecil menghiasi wajahnya. Aku memandang Onir dengan bingung. Tidak mungkin Onir. Karena kayu itu kamu dapat nilai tes sempurna. Kamu juga memakai kayumu untuk menemukan bola. Itu karena kamu menyentuhkan kayu ke Dore kan? Jadi kayu ajaibmu tahu harus pergi ke arah mana. Onir tertawa keras, membuat beberapa teman kami lantas menoleh. Dan setelah tenang, dia pun menjelaskan. "Indra penglihatanku itu tidak sebaik hewan lainnya. Jadi aku butuh kayu itu untuk membantuku membaca. Selain itu, yang menemukan bola itu bukan kayu ulin ini, tapi hidungku. Banteng punya bau yang khas dan badak seperti kita ini punya indera penciuman yang sangat kuat. Jadi, aku memakai kayu untuk mengambil contoh bau badan Dore dan melacaknya. Kan tidak mungkin aku mendekat dan mengendus-endus badan Dore. Dia bisa marah dan kemudian menyerudukku," ujar Onir yang kemudian tertawa keras. Menyadari kepolosanku, aku pun ikut tertawa. Teman-teman kami melihat kami dengan bingung. Dalam hati aku bertekad tidak akan membongkar semua ini kepada teman-teman kami agar kami semua bisa belajar lebih sungguh-sungguh. Gimana nih teman-teman? Sudah dengar cerita yang seru hari ini ya? Ternyata kehebatan itu datangnya dari kemauan untuk belajar. Kalau kita mau berproses dan rajin belajar, maka tentu hasilnya akan meningkat dan menjadi luar biasa. Bukan karena sesuatu, apalagi karena kayu ulin Onir. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Bye. Udah. Gimana hari ini? One take only. Ya, tadi ada beberapa huruf dan beberapa kata yang mungkin penyebutannya kurang jelas, tapi aku tuh suka dapetin efek wow setiap kali baca cerita. Jadi ketika kali pertama baca dan menemukan sesuatu yang sangat menarik, aku tuh suka happy sendiri. Apalagi bisa langsung mengekspresikannya saat itu juga. Biasanya sih kalau nggak ada kesalahan yang fatal, file ini akan aku coba kirim langsung ke klien untuk direview dulu, diulas terlebih dahulu. Dan kalau klien srek, ini akan jadi file yang di ACC. Semudah itu. Kalau mau semangat membaca dan terus berlatih. Thank you for watching. Bye.